sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rizki, kebahagiaan, dan kesejahteraan sepanjang masa. Oke, kita lanjutkan untuk membacakan buku Rahasia Magnet Rezeki pada bab yang kedua, The Power of Positive Thinking, karya Nasrullah. Pernyataan-pernyataan kita. Pernyataan yang ketiga. Lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Baca sekali lagi pernyataan di atas. Anda setuju kan? Ya, pasti setuju lah. Masih ingat dengan kejadian kehilangan uang atau barang Anda beberapa waktu yang lalu kan? Nah, itu kan karena ada orang jahat di sekitar kita. Sebagian dari kita mungkin pernah bermitra bisnis dengan seseorang yang tiba-tiba menghilang dari sisi kita dan mengambil uang kita tanpa muncul lagi batang hidungnya. Nah, itu kan orang jahat. Oke, Anda setuju kan dengan pernyataan di atas? Atau begini, saya ubah pernyataannya. Pasti ada orang jahat di muka bumi ini, walaupun hanya satu orang. Nah, Anda pasti setuju dengan pernyataan baru saya kan? Ya kan? Faktanya memang ada orang jahat, walaupun hanya satu orang, ya kan? Loh, Anda tidak setuju. Lalu, koruptor itu orang apa? Orang baik? Tidaklah, mereka jahat, mengambil harta orang banyak untuk kepentingan pribadinya. Loh, kok Anda malah mendukung koruptor? Anda bilang mereka orang baik. Bagaimana Anda ini? Ketika Anda setuju dengan pernyataan pasti ada orang jahat di muka bumi ini, walaupun hanya satu orang, maka ingat, semuanya satu dan terhubung. Anda sebenarnya sedang berdoa, ya Allah, seandainya hanya ada satu orang jahat di muka bumi ini, maka jadikan itu saya. Wah, jadi gimana ini? Semua orang baik begitu. Karena saya mau menjadi orang baik, terus di mana kewaspadaan? Nanti kita jadi tidak waspada dong. Contoh, ketika menerapkan ilmu ini, apakah saat Anda masuk ke rumah makan, Anda meletakkan barang di samping Anda tanpa khawatir diambil? Kan semua orang baik, jadi biar saja. Dompet, handphone, tablet, kunci kendaraan, letakkan saja sembarangan. Toh semua orang baik, nggak akan diambil. Anda berani? Loh, kok tidak berani? Kan semua orang baik. Saya dapat pelajaran yang bagus sekali tentang hal ini dari Pak Mario Teguh dalam sebuah acara di Metro TV. Begini, ada orang yang melihat uang Rp1.000 jatuh. Dengan berteriak dia bilang, "Hei, uang siapa nih 1.000?" Saat yang jatuh Rp10.000 dipelankan suaranya, setengah berbisik, "Hei, ini uang siapa?" Saat yang jatuh Rp100.000, tengok kanan kiri, lalu kaki kanan menginjak uang itu sambil dalam hati berkata, "Uang siapa nih ya?" Saat jatuh Rp1.000.000, sudah tidak ada lagi suara apapun. Tangan dengan gesit mengambil dan segera berlari. Hehe. Jadi, semua orang baik kan? Cuma baiknya bertingkat-tingkat. Ada yang jujur level 1.000, ada yang jujur level 10.000, ada yang jujur level 100.000, dan ada yang jujurnya level 1 juta. Tidak ada yang jahat, semuanya jujur. Setuju? Nah, Anda bisa terapkan hal ini dalam hidup Anda. Saat masuk ke rumah makan, Anda tidak mengetahui beberapa tingkat kejujuran orang baik di sekitar Anda. Untuk menjaga kejujuran semua orang, Anda simpan barang Anda baik-baik. Akur kan? Barang Anda selamat, pikiran Anda pun selamat. Karena Anda berbaik sangka bahwa semua orang adalah orang baik. Saat Anda naik kereta, naik bus, jagalah kejujuran orang lain dengan menjaga barang Anda. Saat Anda berbisnis, jaga kejujuran orang lain dengan menerapkan manajemen yang sangat transparan, sehingga semua orang tetap menjadi baik dengan standar operasi dan prosedur yang Anda terapkan. Saat Anda bertransaksi, catat akadnya dengan bukti tertulis untuk menjaga kejujuran semua orang. Harta Anda selamat, pikiran Anda pun selamat. Nah, sekarang saya mau tanya,
Adakah orang jahat di muka bumi ini? Wah, Anda luar biasa. Benar, semua orang baik. Karena Anda sedang berdoa bahwa Anda menjadi orang baik setiap saat. Sekali lagi, pernyataan berikutnya. Adakah orang kafir di muka bumi ini? Ups, pertanyaannya tidak mudah dijawab ya. Jadi, apa nih jawaban Anda? A. Ada orang kafir. Atau B. Semua orang beriman. Jika Anda jawab A, berarti Anda sedang berdoa menjadi kafir. Saat Anda menjawab B, Anda jadi melawan Al-Quran yang mengatakan bahwa ada orang kafir di muka bumi. Wah, bagaimana ini? Al-Quran itu sebenarnya berfungsi sebagai cermin. Saat Allah mengatakan sifat-sifat orang kafir, mestinya cermin itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Saat Allah mengatakan sifat orang zolim, orang fasik, orang musyrik, jangan-jangan kita sendiri yang disifatkan oleh Allah. Adanya ayat-ayat definisi seperti itu untuk menjadi cermin agar diri kita menjauhinya. Alangkah tidak bijaknya jika cermin kita tunjukkan ke orang lain. Hei ngaca, kamu tuh kafir, kamu tuh zolim, kamu tuh fasik. Astagfirullah. Selama ini kita selalu menunjuk orang lain. Padahal Al-Quran mulia sekali untuk diri kita. Untuk memberikan feedback atas semua perilaku kita di dunia. Agar menjadi sebenar-benar beriman. Karena kita juga satu dan terhubung. Ketika kita sebut orang lain seperti itu, sebenarnya kita sedang menyebut diri kita. Alam bawah sadar tidak membedakan diri sendiri atau orang lain. Lalu, urusan orang lain kafir, zolim, fasik, musyrik sebenarnya juga bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Kita tidak mengetahuinya. Atau jikapun mandat penilaian itu diberikan kepada manusia, dia haruslah seorang qadhi atau hakim yang adil yang memiliki ilmu mumpuni dan memiliki syarat-syarat yang ketat. Jika kita tidak memiliki syarat itu, ya sudah. Jadikan Al-Quran sebagai cermin diri, sebagai fungsi utama bagi kita. Jadi bagaimana? Semua orang beriman? Ya, semua orang di muka bumi ini beriman, tapi imannya bertingkat-tingkat. Ada juga sih yang levelnya 0. Tapi yang penting semuanya beriman dan pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari sisi Anda. Setuju? Masih ingat peristiwa Nabi? Nabi dicaci, dihina, dilempari batu dan kotoran, tapi coba kalau seandainya Nabi itu kita. Wah, bakal habis kita ceramai. Kamu itu nggak tahu apa kalau saya ini nabi, saya ini diangkat Allah. Lisan saya saja wahyu, awas kalian kualat semua. Dasar orang kafir yang nggak ngerti ilmu, hehehe. Itu kalau kita. Karena menganggap orang lain kafir dan zolim dan bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau dengan mandat wahyu dan kenabian yang diberikan bukan untuk menghukumi manusia, melainkan mengajak manusia ke arah yang lebih baik. Saat di Taif, saat beliau dilempari batu, saat sudah berdarah-darah dan beristirahat, Nabi hanya mengatakan, mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Bahkan setelah itu didoakan kemuliaan oleh Nabi SAW. Begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganggap semua orang baik dan ada potensi kebaikan. Kehadiran orang yang sudah baik adalah untuk mengangkat derajat orang yang tingkat kebaikannya masih di bawah. Semua orang baik, semua orang beriman sesuai dengan level keimanan yang saat itu Allah berikan. Mungkin ada yang masih 0, tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meyakini semua baik dan mengajak orang menjadi meningkat kebaikannya, meningkat keimanannya. Jadi semua orang baik, semua orang beriman. Yes, insya Allah sebentar lagi akan datang rezeki berlimpah kepada Anda. Orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang kepada Anda, yang akan meningkatkan diri Anda menjadi manusia terbaik di muka bumi. Dan rezeki Anda tentunya akan berkah berlimpah. Amin.